Nah, buat teman-teman semuanya ini lebih lucu lagi nih karena dari beberapa hari ini yang kita bahas tuh kan soal DC dan FC lapangan yang datang ke rumah. Ini lebih menarik lagi. DC-nya datang, tapi yang bersangkutan tidak mampu bayar dan yang bersangkutan juga kecemasan juga gitu loh. Gimana ini bang? Saya nggak mampu bayar, DC-nya sudah datang tapi saya nggak mampu bayar. Oke, saya mau jelaskan hal itu buat teman-teman semuanya. Mana tahu siapa yang sudah dikunjungi per hari ini, yang kemana katanya dari tanggal 18 sampai tanggal 30. Kan hari ini tanggal 30 dan ini akhir September, 30 September ya. Besok sudah awal bulan Oktober gitu loh ya. Jadi ini siapa yang dikunjungi boleh nonton ke sini ya, boleh simain video ini sampai habis, jangan teman-teman skip juga. Debt collectornya sudah datang, kita tidak mampu bayar. Apa yang harus kita lakukan ya? Oke. Ini buat teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan dari salah satu follower saya juga di Instagram. Nanti teman-teman yang juga mau bertanya, boleh Anda tinggal DM di Instagram saya. Tapi jangan lupa juga sebelum Anda mend-DM itu di-follow dulu ya, Instagramnya di-follow dulu supaya lebih jelas. Atau teman-teman langsung aja ke nomor WhatsApp saya juga boleh. Nanti linknya ada di dalam deskripsi. Saya sematkan dalam deskripsi nanti link untuk Anda konsultasi langsung dengan saya. Anda ambil konsultasi khusus, atau di bawah nama channel juga bisa tuh klik tombol gabung dan ambil konsultasi khusus dengan Medi Broni. Nanti Anda hubungi saya ya. Oke. Ini ada pertanyaan, Bang, saya kan galbay di 3 APK. Dia galbaynya di 3 aplikasi pinjol ya. Kalau sampai DC datang ke rumah tapi saya tidak bisa bayar, walaupun pokok utangnya, itu resikonya gimana Bang? Terima kasih. Nah, siapa juga yang kira-kira mempunyai pemikiran yang seperti ini, yang mana tahu ya ada yang telat 3, ada yang telat 5, ada yang telat 10, 20 gitu loh. Tapi DC-nya datang, Anda pun nggak mampu bayar. Jangankan bayar dengan bunga-bunganya, bayar pokoknya aja nggak mampu gitu loh. Kira-kira apa risiko yang akan kita dapatkan? Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau Anda galbay di 3 aplikasi, itu sudah tepat. Kalau misalnya Anda sudah terjebak di 3 aplikasi dan Anda tidak berusaha lagi untuk mencari talangan dana di aplikasi lain manapun, itu sudah bagus ya. Anda nggak perlu lagi gali lubang tutup lubang, dan Anda lebih mengambil, oke, saya galbay, oke, saya tidak lanjutkan pembayaran ini, itu sudah tepat ya. Dan habis itu, kalau sampai DC datang ke rumah tapi saya tetap tidak bisa bayar, itu nggak ada masalah. DC datang ke rumah, Anda tidak bisa bayar, itu nggak ada masalah. Karena tugas DC itu kan seperti yang saya bilang, tugas DC itu sama aja. Baik dia via telepon, via WhatsApp, via email, meskipun datang di hadapan Anda, tugas dia sama. Sama-sama melakukan penagihan. Ya, jadi kalau Anda tidak mampu bayar, apa yang Anda jawab di telepon dengan apa yang Anda jawab di WA, dengan apa yang Anda jawab di email, bahkan dengan apa yang Anda jawab ketika berhadapan, ya harus sama. Ya kan? Anda tidak mampu bayar. Berhadapan dengan debt collector pun Anda juga bilang kayak gitu. Saya tidak sanggup bayar. Saya tidak mampu bayar. Ya, kalau Anda mau menunggu, saya akan usahakan uang itu secepatnya. Jangan menjanjikan sesuatu. Ya kan? Saya akan usahakan pembayarannya secepat mungkin. Ya, tapi kalau Anda minta saya untuk menjanjikan sesuatu, ya misalnya tanggal sekian saya nggak bisa. Ya, kalau diberi toleransi oleh perusahaan Anda, saya akan usahakan dan saya akan selesaikan secepatnya. Oke, kalau misalnya perusahaan Anda tidak bisa memberikan saya toleransi, sampaikan sama perusahaan Anda, lanjutkanlah resiko apapun yang mau dijatuhkan kepada saya, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Seperti itu jawabannya. Jadi kita nggak perlu khawatir juga gitu loh ketika ada debt collector yang datang ke rumah, kita tidak mampu bayar atau kita belum ada uang, kita nggak usah cemas. Ya, jawabannya sama. Karena fungsi debt collector datang ke rumah pun juga menagih. Fungsi debt collector menelpon kita juga menagih. Mau WA sama, email juga sama, sama-sama menagih. Berarti kalau memang kita nggak ada uang, ya jawaban kita sama, sama-sama tidak mampu bayar. Ya, oh debt collector tidak terima bang. Debt collector mengancam saya, mau dibawa ke kantor polisi, mau dibawa ke polsek, mau dibawa ke Kapolres. Rekam, sampaikan sama mereka, urusannya sama polisi apa?
Ya, saya tidak melakukan tindakan pidana. Anda paham nggak dengan undang-undang perbankan itu seperti apa gitu loh. Kalau saya tidak mampu bayar, saya bisa Anda bawa itu ke pengadilan, ke One Prestasi, sampaikan sama perusahaan Anda, jatuhkan dan gugat saya ke One Prestasi. Nggak ada hubungan dengan Polsek. Ya, kalau dia masih menekan Anda juga, Anda tolong rekam, ambil buktinya, siapa nama debt collectornya. Tapi ingat buat teman-teman semuanya, jangan kita hanya terfokus dengan uang yang tidak ada, tapi fokus juga ketika kita berkomunikasi dengan debt collector, apa hal penting yang harus kita tanyakan? Satu, ID card. Penting, debt collector harus menunjukkan identitas mereka yang jelas. Ya, yang kedua adalah surat kuasa, yang mana debt collector benar dikuasakan oleh sebuah perusahaan untuk menjemput tagihan kepada kita. Yang ketiga apa? Sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh OJK atau yang telah dilegalkan oleh OJK. Seperti itu. Kalau debt collectornya tidak bisa menunjukkan 3 syarat wajib tadi, jangan pernah berkomunikasi dengan debt collector. Ya, walaupun mereka nanti akan mengancam, oh kalau kami tunjukkan Anda mau bayar. Konsepnya nggak seperti itu. Tidak ada OJK menyampaikan minta persyaratan itu sama debt collector, bayar hutangnya. Tidak ada OJK menyampaikan gitu. OJK hanya menyampaikan syarat wajib debt collector yang datang ke rumah adalah menunjukkan 1 ID card, 2 surat kuasa, 3 sertifikat profesi di bidang penagihan. Dan itu harus dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan yang ingin menjalin kerjasama dengan vendor atau field collection dan pihak ketiga. Paham? Buat teman-teman semuanya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Misalnya ada kunjungan debt collector ke rumah, dia datang hari ini misalnya datang ke rumah Anda tidak ada uang, Anda nggak usah khawatir. Tapi ingat, sebelum kita berbicara ke konsep hutang-hutang kita, debt collectornya harus kita periksa dulu keaslian mereka. Mana tahu debt collectornya bodong, mengaku-ngaku dari salah satu perwakilan untuk menjemput tagihan. Nggak bisa, kita harus melihat buktinya dulu. Karena hutang-hutang ini adalah aib kita, privasi kita. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang tidak ada hubungan dan tidak ada kejelasannya. Oke, jangan pernah menunjukkan ketakutan, usahakan tenang. Insya Allah akan baik-baik saja. Habis itu lagi, DC datang ke rumah tapi saya tidak bisa bayar walaupun pokok hutangnya. Itu resikonya gimana Bang? Terima kasih. Anda tidak bisa bayar, resikonya sama aja. Debt collector akan pergi dari rumah Anda dan melaporkan ke perusahaannya bahwa Anda tidak mampu bayar. Dan nanti perusahaan sesuai dengan peraturan OJK tadi, kalau misalnya nasabahnya tidak bisa membalikkan dana kepada pelaku usaha jasa keuangan, pihak pinjol wajib melimpahkan data itu ke OJK untuk ditindaklanjuti. Apa tindak lanjutannya? Ya mungkin dimasukkan ke BI Checking, mungkin dimasukkan ke dalam fintech data center ataupun pusat data fintech lending. Untuk apa? Untuk dilakukan pemblacklistan atau perankingan apakah nasabah ini layak diberi pinjaman untuk masa depan atau tidak. Ya, sampai di sana. Oke? Kalau misalnya pihak pinjol juga tidak puas, OJK pun juga memberikan opsi berikutnya. Silahkan bekerja sama dengan pihak ketiga. Silahkan bekerja sama dengan lawyer. Untuk apa? Untuk menjatuhkan ke One Prestasi atau menggugat secara perdata. Oke, tapi sampai detik ini pihak pinjol belum ada yang mengambil opsi itu. Pihak pinjol masih mengambil opsi adalah menghadirkan debt collector ke rumah. Tapi ingat, seperti yang saya bilang kemarin, tidak semua pinjol mempunyai petugas lapangan karena mempunyai pertimbangan yang matang. Ya, karena pinjol itu tahu kapasitas debt collector dia seperti apa. Kalau semua debt collector ini mereka turunkan ke lapangan, yang terjadi apa? Terjadi bentrok dengan para debetur karena dia tahu kapasitas debt collector dia seperti apa. Kalau sudah terjadi bentrok dengan debetur, otomatis akan viral. Kalau sudah viral, aplikasi mereka akan tersorot. Makanya pinjol itu tidak beberapa pinjol yang mempunyai debt collector lapangan, apalagi sampai ke pelosok-pelosok. Ya, kalaupun ada yang beberapa pinjol punya debt collector lapangan, itu hanya khusus di kota-kota besar. Oke, buat teman-teman semuanya, sisanya apa? Pinjol itu lebih menekankan kepada debt collectornya adalah untuk berkomunikasi melalui telepon dan mengirimkan surat melalui
WA, dan email. Oke? Jadi walaupun Anda dikunjungi hari ini, Anda tidak mampu bayar, Anda nggak usah khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Anda lanjutkan buat nonton ini biar Anda lebih paham. Nah, gimana tadi? Udah paham kan tentang debt collector pinjol yang selalu Anda takut-takuti untuk ke lapangan? Ya kurang lebih seperti itu, karena memang pinjol itu kekuatan mereka adalah ya komunikasi tadi gitu loh. Kalau nggak ada nomor telepon yang aktif, nggak ada WhatsApp yang aktif, nggak ada email yang aktif, mereka pun juga kebingungan karena tidak semuanya mampu untuk mereka jangkau sampai ke daerah. Dan ini lebih spesifik lagi gitu loh, karena ini pertanyaan juga dari teman-teman juga, yang mana dia mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar di 3 pinjol legal raksasa gitu loh ya. Itu menurut versi mereka. Yang raksasa itu adalah ya seperti di Akulaku, seperti di Kredivo, seperti di Shopee. Yang mana 3 pinjol ini itu tidak akan Anda temukan di dalam 100 pinjol legal hari ini ya, di dalam urutan daftar P2P lending. Yang ada itu mungkin Anda temukan kalau dari Kredivo mungkin Kredivest, kalau dari Akulaku mungkin Asetku, kalau dari Shopee ya kemungkinan S Pinjam yang akan masuk ke sana ya kan. Tapi ini orang-orang juga bertanya, bagaimana kalau kita galbay di pinjol itu? Apakah benar debt collectornya akan berkunjung ke rumah? Oke. Tadi saya sempat singgung juga masalah itu ya kan, bahwasannya pinjol yang kemungkinan mereka lebih menyeluruh ada di Indonesia ini ya kemungkinan yang kelasnya multifinance. Multifinance seperti Akulaku multifinance, dari Kredivo misalnya mereka dari PT Finansel, Shopee juga seperti itu ya kan. Dan mereka kan juga lebih sebenarnya kalau untuk kelas Akulaku dan Kredivo mereka lebih pembiayaan barang, lebih memberikan limit pay later, limit untuk beli sekarang bayarnya nanti gitu loh. Atau beli hari ini bayarnya pakai pay later tadi. Kita sudah ada diberikan limit belanja untuk berhutang gitu loh. Dan bagaimana kalau tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar? Dan apakah DC-nya akan berkunjung? Kalau misalnya DC-nya berkunjung pun apa yang harus kita lakukan? Dan sebenarnya seperti apa sih resiko kalau kita tidak mampu bayar di 3 pinjol legal ini? Ayo. Siapa yang telat bayar di 3 aplikasi ini? Mulai dari Akulaku, Kredivo, Shopee. Anda boleh isi di dalam kolom komentar apa yang akan terjadi kalau kita tidak mampu bayar di sana. Oke. Kalau Anda tidak mampu untuk bayar seperti di Akulaku, Kredivo, dan Shopee, resiko yang paling berat itu hanyalah BI checking. Ketika nama kita masuk ke dalam BI checking, otomatis kita akan kesulitan untuk meminjam di perbankan manapun. Kalau seandainya Anda membutuhkan dana mendesak, ya satu-satunya sumber yang Anda tahu itu adalah perbankan, misalnya khusus dari bank atau leasing atau apa segi pembiayaan itu, ya kemungkinan Anda akan sulit melakukan peminjaman kalau nama Anda sudah masuk dalam slik OJK, sudah tercatat track record Anda itu bermasalah selama pencicilan di Akulaku, selama pencicilan di Kredivo, dan selama pencicilan di Shopee. Ya itu untuk resiko kalau kita telat di sana. Apakah resiko ini ada sisi positifnya, Bang? Ada. Tentunya ada, nggak selalu resiko itu berdampak buruk terhadap diri Anda. Ada juga resiko seperti slik itu berdampak bagus terhadap diri Anda. Pertama, Anda akan dibebaskan dari yang namanya dunia riba. Anda tidak perlu memikirkan lagi tagihan-tagihan tiap bulan. Yang ketiga adalah Anda tidak perlu bergantung dengan hutang. Ada saatnya Anda percaya dengan kemampuan diri kita. Ya, itu adalah sisi positifnya. Itu resiko kalau kita tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran seperti di Akulaku dan di Kredivo. Apakah debt collector dia akan berkunjung ke rumah? Kan itu yang selalu jadi bahan ketakutan bagi teman-teman semuanya. Bahkan tingkat resiko yang paling berat menurut versi teman-teman adalah kedatangan debt collector ke rumah. Sebenarnya kedatangan debt collector ke rumah itu bukan risiko yang berat. Ya, itu hanya resiko kecil dan itu adalah bagian dari proses sebuah pinjam meminjam tadi. Kalau kita mengalami telat bayar, ya nggak mungkin kan pimpinan dari perusahaan tempat kita meminjam itu untuk menagih, otomatis ada kaki tangannya, otomatis ada anggota-anggota mereka untuk melakukan penagihan, yaitu tadi debt collector. Ya, padahal fungsi debt collector ini
Baik dia via telepon, via WhatsApp, via email, dengan dia hadir ke rumah, fungsinya tetap sama. Mereka hanya melakukan penagihan. Ya, tapi entah kenapa saya tidak tahu teman-teman, begitu mengkhawatirkan tentang debt collector yang datang ke rumah, sehingga banyak juga orang yang nekat untuk pindah rumah dari tempat satu ke tempat dua. Ada juga yang nekat pindah dari daerah satu ke daerah dua. Ada juga yang kabur sampai antar provinsi. Ya, saya nggak tahu semenakut seperti itukah debt collector bagi diri Anda gitu loh. Ya kan? Padahal mereka hanya tukang tagih, mereka hanya diperintahkan oleh sebuah perusahaan. Kapan mereka diperintahkan untuk turun, ya mereka akan turun. Kapan diperintahkan mereka untuk menjemput tagihan, ya mereka akan jemput. Ya, padahal kita hanya bermasalah sedikit aja itu. Sedikit aja problemnya. Pertama, mungkin kita tidak pengen tetangga-tetangga tahu. Oke. Dalam peraturan POJK nomor 22 tahun 2023, yang harus Anda pahami, pertama, pinjol melalui debt collector dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, tekanan, intimidasi yang sifatnya mempermalukan. Kalau sempat dia teriak-teriak, terdengar oleh tetangga Anda, atau sengaja melakukan penagihan kepada tetangga Anda, atau sengaja membesar-besarkan soal penagihan mereka, itu kan sifatnya mempermalukan. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menemukan hal seperti itu, Bang? Bukti rekamannya. Ya, misalnya mereka bertanya, ini orang ini di mana dia, Bu? Sekarang kok rumahnya kosong? Kata tetangga Anda, nggak tahu, Pak. Emang kenapa? Oh, dia ada hutang. Berarti dia sengaja membuka aib dan privasi Anda. Itu tidak boleh. Kan ada dalam POJK-nya. Habis itu dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Misalnya rumah Anda di sebelah kiri, dia menagihnya ke kanan. Dengan sengaja untuk bertanya dulu atau konfirmasi dulu ke tetangga Anda, supaya tetangga nanti pada julid semuanya. Itu tidak diperbolehkan juga. Makanya pentinglah kita menghafal hal-hal yang dibolehkan dan hal yang tidak dibolehkan. Ya. Lagian kalau misalnya tetangga kita pun tahu, itu nggak ada juga mengefek sama diri kita loh. Emang ketika kita miskin, tetangga kita yang ngasih kita makan? Kan tidak. Ya, ketika kita kekurangan uang, kesusahan uang, emang tetangga kita bantu? Kan enggak. Ya jadi siapa lu, siapa gue aja gitu loh. Ya. Dan debt collector yang datang ke rumah itu tidak perlu ditakuti sebesar itu juga, teman-teman semuanya. Sama fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi, di telepon, di WhatsApp, dan di email, sama aja dengan mereka datang ke rumah pun juga menagih. Dan ketika ada debt collector yang datang ke rumah, ada syarat-syarat wajib juga yang harus mereka patuhi, dan teman-teman pun harus menghafal. Apa syarat wajibnya? Pertama, debt collector harus menunjukkan IDKAR mereka, identitas yang jelas dari perusahaan mana, ada nama mereka, bukan IDKAR yang ditempel-tempel fotonya, bukan IDKAR yang dia foto-fotokan ke melalui telepon, melalui ini, bukan itu. Tapi IDKAR yang mereka bawa untuk mereka tunjukkan sama Anda. Habis itu apalagi? Surat kuasa yang mana mereka dikuasakan, diperintahkan untuk menjemput tagihan kepada diri Anda, dan itu adalah perwakilan dan perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan. Itu tertuang dalam POJK. Ya, dan habis itu yang terakhir, debt collector yang datang ke rumah ini harus dilengkapi dengan sertifikat profesi di bidang penagihan. Itu harus kita hafal. Kalau misalnya mereka tidak lengkap, ya kita jangan berkomunikasi. Ya kan? Bagaimana kalau mereka tidak perwakilan dari perusahaan itu? Bagaimana kalau mereka hanya mengada-ngada? Bagaimana kalau mereka hanya mengaku-ngaku, sementara ini adalah aib dan privasi kita? Ya. Bisa teman-teman bertanya seperti itu, tanpa ada gugup, tanpa ada grogi, tanpa ada kecemasan, tanpa ada kekhawatiran. Itu adalah persyaratan wajib yang diminta oleh OJK, harus ditunjukkan. Ya, kalau mereka tidak bisa menunjukkan, usir mereka dari rumah. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Itu kalau Anda telat bayar di Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Tapi, ini ada tapinya lagi buat teman-teman semuanya. Terlepas dari mau mereka pinjol raksasa, mau mereka pinjol besar, tidak selalu juga mereka akan berkunjung ke rumah Anda. Tidak selalu juga mereka akan datang ke tempat Anda. Karena banyak pertimbangan tadi. Banyak hal-hal yang akan mereka pertimbangkan. Pertama, mungkin dari perusahaan pinjol sendiri juga akan mempertimbangkan soal kematangan debt collector yang mau mereka turunkan ke lapangan. Takutnya kalau debt collectornya tidak matang, debt collectornya gampang terpancing, debt collectornya gampang emosian, terjadi bentrok dengan si debitur di lapangan, ini akan berimbas pada perusahaan mereka.
dan akan berdampak buruk dan akan bermasalah panjang. Ini mereka pikirkan juga. Dan habis itu untuk mereka memerintahkan debt-collector mereka sampai mengunjungi orang-orang ke pelosok perdesaan, mereka pun juga akan berpikir panjang. Berapa lagi budget dan biaya yang harus mereka pergunakan. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatirnya terlalu berlebihan, nggak usah cemasnya terlalu berlebihan, walaupun Anda galbainya di 3 pinjol yang saya sampaikan tadi. Ya, baik itu di Akulaku, baik itu di Asetkunya, maupun di Kredivo ataupun di Kredivest, dan begitu juga soal Shopee, S-Pinjam, dan PayLater. Nggak usah terlalu berpikirnya terlalu jauh. Dan untuk si Shopee sendiri ya, karena mereka yang lebih gencar mengirimkan surat-surat pengalihan penagihan, pengalihan ke pihak ketiga, pengalihan ke kolektor wilayah misalnya gitu kan, itu Anda nggak usah baper juga. Sampai detik ini debt collector Shopee itu hanya ada di daerah-daerah tertentu, dan itu pun tidak selalu berkunjung ke tempat teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau Anda misalnya selalu menerima ucapan dari debt collector, contoh utang Anda mau dibayarkan sekarang atau nanti. Ya, di sini data Anda sudah lengkap dengan kami, ada foto KTP, foto selfie, data alamat rumah, tempat perusahaan bekerja, media sosial, kontak, kerabat, dan segala macam. Dan bukti slik OJK pun kita sudah limpahkan kepada OJK. Visit, kami akan datang ke rumah, siapkan materai 10.000, kita akan konfirmasi dengan RT RW, itu hal yang sudah lama banget dan itu tidak akan datang ke rumah mereka. Kalau terkhusus untuk si Shopee-nya, ya, walaupun ada yang didatangi di kota-kota besar, tapi nggak menyeluruh nasabah itu akan didatangi. Jadi please teman-teman semuanya, jangan ketakutannya terlalu berlebihan ya, tapi ikuti cara saya tadi, hal-hal apa yang paling terpenting yang harus kita pahami ketika debt collector berkunjung. Hal apa yang boleh dilakukan oleh debt collector ketika melakukan penagihan, dan hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector ketika menagih. Ini penting. Ya, jadi kita itu jangan selalu mengikuti pemikiran kita yang mana kita menakut-nakuti diri sendiri tentang DC ini datang, DC ini datang, DC ini datang. Jangan. Ya, untuk lebih spesifiknya untuk teman-teman semuanya, saya mau ngajak teman-teman lagi untuk nonton video tentang DC dan FC itu, khusus dari pinjol-pinjol legal juga. Anda bisa simain